Intinya pemirsa, masyarakat sedang menunggu nama cawapres yang akan diusung oleh PDIP dipasangkan bersama dengan Ganjar Pranowo. Bahkan sudah disebutkan juga oleh Presiden Jokowi beberapa nama, ada 7 nama tepatnya. Di belakang saya adalah beberapa di antaranya, saya harus memasukkan lagi 2 atau mungkin 3 dari nama-nama yang saat ini sudah disebut oleh Presiden Jokowi. 7 nama disebut oleh Presiden Jokowi, Ya, sebenarnya itu bisa kita arahkan bahwa itulah orang-orang pilihan Presiden Jokowi untuk dipasangkan kepada Ganjar, begitukah? iya, itulah preferensi dari seorang presiden gitu ya. Nah ini catatan saya ada 2 ini. Ini tumben-tumbenan ada presiden sibuk juga nyariin cawapres buat capres selanjutnya. Kemudian yang kedua, menurut saya harusnya Presiden Jokowi belajar dengan yang terjadi di 21 April gitu ya. Sebelumnya dia sibuk endorse calon presiden gitu, ternyata ujungnya keputusan ada di Ibu Mega. Bahkan Pak Jokowi sudah pulang kampung Solo harus balik ke Jakarta dan Ibu Mega mengundang dia dalam sebuah rapat partai sebagai kader partai dan di situ Ibu Mega memutuskan bahwa Ganjar Pranowo. Nah, sejak saat itu kan sirna tuh nama-nama calon presiden yang pernah diendorse oleh Pak Jokowi. Harusnya Pak Jokowi juga belajar dari sana. Dia nggak perlu lagi mengendorse cawapres-cawapres itu karena sangat mungkin Ibu Mega kembali memutuskan. Supaya apa? Ada 2 lagi nih catatannya. Yang pertama kalau presiden nggak ikut cawe-cawe enak nih, demokratis nanti pemilunya. Kenapa saya katakan bisa demokratis? Kalau presiden ikut cawe-cawe kemudian nanti diterjemahkan berbeda oleh aparat gitu ya, di bawahnya kan presiden punya aparat nih. Ini ragu saya pemilunya akan demokratis gitu. Harusnya Ya. presiden lurus-lurus saja. Nah, catatan keduanya yaitu tadi biarkan saja Mas Ganjar mencari sosok calon wakil presidennya, berbincang dengan 2 orang yang sudah ditugaskan oleh Ibu Mega, Mas Prananda Prabowo Ya. dan Mbak Puan Maharani untuk mencari skema yang tepat. Tapi perjalanan cawapres ini masih panjang, Mbak Caca. Tadi di layar di belakang kita ada Prabowo Subianto yang sejak Pak Ganjar diputuskan sebagai calon presiden oleh Bu Megawati agak kemana-mana nih. Ya. Kemudian melakukan manuver safari politik ke semua pihak, ke Pak Jokowi dan yang baru saja ketemu dengan One Team Press Pak Wiranto. Nah ini menarik juga Pak Prabowo karena pada saat Pak Ganjar kemudian yang menjadi pilihan Ibu Megawati dan tentunya pilihan dari Pak Jokowi, Pak Prabowo seperti tidak berdaya. Dia Ya. harus tergantung pencapresannya dari sosok Caimin yang memainkan peran strategi saat ini. Tapi sebelumnya Caimin dan koalisi besar sudah mengungkapkan bahwa mereka satu komando kepada Pak Jokowi. Jadi kalau kemudian Pak Jokowi ke Ganjar, ini sangat mungkin koalisi Ya. besarnya juga ke Ganjar. Artinya Pak Prabowo bisa jadi nggak jadi nyalon. Baik. Nah kalau nggak jadi nyalon pilihannya cuma 2. Kalau dia tidak dapat pasangan koalisi pilihannya cuma 2 nih. Dia benar-benar hanya menjadi penonton saja atau dia merelakan dirinya sebagai cawapres Mas Oke. Ganjar. Ya, sekarang saya juga akan bertanya ke narasumber saya lainnya yakni Mas Yunarto Wijaya. Mas Toto, selamat malam. Ya, selamat Ya, malam. Mas Toto, saya minta dong komentarnya. Apakah sama dengan Capres? Kita tahu bahwa ada sinyalemen Pak Jokowi dekat bahkan berikan dukungan untuk Ganjar. Sama untuk Cawapres. Yang jadi Cawapresnya Ganjar adalah orang Jokowi juga. Seperti apa? Ya, saya malah melihat apa yang ada dalam statement Pak Jokowi di Solo itu bahasa yang sangat normatif ya. Kalau dilihat lagi, jawaban pertama Pak Jokowi itu adalah, loh kok nanya saya? Nah, kemudian ketika dikejar wartawan, Pak Jokowi menjawab dengan banyak nama dari Erick Thohir, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, muncul juga nama baru seperti Pak Mahfud, Caimin, Erlangga, bahkan Pak Prabowo. Artinya sebenarnya itu kan jawaban normatif. Banyak sekali nama yang dimunculkan dan itu tidak mengagetkan juga. Nama-nama yang disebutkan itu adalah nama-nama yang kita tahu sudah muncul juga di rilis-rilis lembaga survei. Berbeda kalau Pak Jokowi misalnya hanya menyebut 2 nama. Nah, saya pikir itu sudah masuk dalam bentuk endorsement ya. Berbeda dengan situasi ketika kita menebak arah endorsement terhadap capres. Itu jelas terlihat 2 nama mengkerucutnya. Dengan Pak Prabowo lalu kemudian istilah rambut putih atau kemudian di depan acara projo terlihat memang ada endorsement terhadap 2 sosok yang dianggap bisa menjadi penerus. Tapi untuk cawapres saya melihat kalau hanya menggunakan basis statement kemarin cenderung malah Pak Jokowi menurut saya mencoba untuk membuat statement yang sifatnya normatif. Apakah ada sebuah dorongan, apakah ada preferensi? Sudah pasti ketika seorang incumbent ingin legasinya diteruskan, bahkan seorang Obama berkampanye terhadap
Hillary Clinton jauh lebih eksplisit. Tetapi memang yang harus kita jaga bersama adalah terlepas ada preferensi keinginan bahwa yang menang adalah yang bisa meneruskan legasinya, kita harus memastikan bersama-sama memang pemilu tetap jujur, demokratis, dan adil. Oke, Mas Hensat, kalau Mas Hensat sendiri sekarang ini kira-kira siapa sih yang cocok untuk dipasangkan bersama Ganjar dari 7 nama yang disebutkan oleh Pak Jokowi? Sandi kah atau Pak Prabowo kah? Seperti apa? Ya banyak nama yang memang dipertimbangkan lah ya. Terakhir-terakhir memang kita melihat manuver Sandi Uno misalnya ya, yang keluar dari Gerindra, kemudian mungkin dia akan masuk ke P3 dan Pak Hasto kemarin sempat mengatakan bila ingin bekerja sama misalnya dengan yang paling dekat tetangganya yang sama-sama berada dalam tekanan Orde Baru yaitu P3, itu sudah eksplisit disampaikan oleh Mas Hasto. Jadi ya mungkin saja salah satunya adalah Mas Sandi, kemudian Mas Sandi juga orangnya Pak Jokowi. Tapi kalau kita bicara NU misalnya, Pak Yakut kemarin sempat nyebut tentang nama-nama lain, contohnya Erick Thohir gitu ya. Tapi saya banyak menimbang memang kalau per hari ini kan kita bisa melihat kalau optimis itu kita bisa 4 calon tuh ya. Jadi ada Mas Anies, Mas Ganjar, kemudian kalau konsisten ini KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, artinya ada Prabowo Subianto atau mungkin Erlangga Hartarto. Nah kalau misalnya 4 pasang calon ini kan sangat bagus. Kan kalau di Capres Cawapres nih Mbak Caca, kalau di Pilpres bukan sekedar menang-menangan presiden atau wakil presiden, tapi yang kalah kalau misalnya ada 2 putaran ini bisa minta jatah menteri atau dan lainnya lah. Jadi mungkin juga bisa 4. Tapi kalau walaupun 4 saya menginginkan, tapi per hari ini kok saya meyakininya nanti ujungnya 2 pasang calon lagi dengan akhirnya Pak Prabowo menjadi wakilnya Pak Ganjar, karena dengan pertimbangan tadi semuanya ke Pak Ganjar sehingga Pak Prabowo tidak mendapatkan teman koalisi. Nah kalaupun ini terjadi tetap saja ini adalah all Jokowismen. Jadi Pak Jokowi juga menurut saya nggak ada masalah apa-apa kalau misalnya terjadinya adalah Jokowi Pak Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Saya rasa itu fine-fine aja buat Pak Jokowi. Ya memang secara survei ini memang dibicarakan sejak lama adalah all Jokowi's man, bahwa orang-orang yang direstui Jokowi dalam putaran Pilpres 2024. Tapi nanti saat lagi saya akan tanya kepada Mas Hensat bahkan juga Mas Toto, apakah benar bahwa orang Jokowi yang dapat restu Jokowi di Pilpres 2024 akan pasti menang atau justru kalah, pemirsa? Sesaat lagi.